Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, tak lupa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Pada kesempatan ana kali ini, ana akan menyampaikan kultum ana yang berjudul kerugian di bulan Ramadan. Ada 6 kerugian di bulan Ramadan yang terjadi pada umat muslim pada saat bulan Ramadan, dan mungkin saja kita juga mengalaminya. Kerugian yang pertama ialah tidak berpuasa dan beribadah dengan maksimal. Perintah puasa di bulan Ramadan bagi setiap orang beriman sudah sangat jelas tertulis di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang kamu terdahulu agar kamu bertakwa. Namun kenyataannya banyak dari kita yang mengaku beragama Islam, yang mengaku beriman, sehat dan tidak sedang berhalangan, namun tidak melaksanakan ibadah puasa. Padahal jika kita menilik pada rukun Islam, seseorang belum bisa dikatakan beragama Islam jika ia belum bersyahadat, menegakkan sholat, dan melaksanakan puasa. Sementara zakat dan ibadah haji hanya dilakukan kepada yang mampu saja. Selain itu, ada juga di antara kita dan termasuk kita yang berpuasa belum melaksanakan amal ibadah lainnya dengan maksimal. Puasa hanya sekedar puasa saja. Padahal di bulan Ramadan itu menyimpan potensi pahala yang tidak terbatas. Pahala ibadah sunnah dihitung ibadah wajib, dan ibadah wajib dilipat gandakan sampai tak terhingga. Yang kedua, puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Di satu sisi yang lain, di bulan Ramadan yang mulia ini yang menawarkan banyak pahala di dalamnya, terdapat orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga dikarenakan melakukan beberapa perkara, yaitu berdusta atau berbohong, menghibah dan fitnah, atau melihat aurat lawan jenis dengan syahwat. Orang-orang itu puasanya tetap sah, tapi ia tidak akan mendapat pahala atas puasanya itu. Yang ketiga, tidak mengikuti tarawih hingga selesai. Kadang-kadang kita ada melihat orang yang mengikuti tarawih tidak sampai selesai atau tidak sampai salat witir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan satu keutamaan bagi orang yang mengikuti tarawih hingga selesai. Nabi bersabda, orang yang salat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Untuk itu, marilah kita senantiasa mengikuti salat tarawih hingga selesai atau hingga salat witir. Yang keempat, tidak menjaga salat. Salat adalah tiang agama, dan salat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan orang yang malas sholat 5 waktu di masjid dikategorikan oleh Nabi orang munafik, dan orang munafik itu akan Allah tempatkan di neraka jahanam pada hari akhir kelak. Yang kelima, tidak membiasakan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah amalan yang dianjurkan baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lainnya. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Dan Nabi berkata, aku tidak berkata alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Yang keenam, lebih buruk dari tahun lalu. Jika puasa Ramadan tahun ini lebih buruk dari tahun lalu, maka sungguh kita termasuk orang yang merugi. Karena yang dimaksud orang beruntung adalah
orang yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Maka jika puasa kita lebih buruk dari tahun lalu, maka kita sungguh termasuk orang yang merugi. Untuk itu, marilah kita nilai diri kita masing-masing, apakah ibadah kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Demikianlah yang dapat Ana sampaikan. Lebih baik kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.